Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim 'ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kudrah dan iradahnya, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Jamil ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selaku khatib khususnya dan umumnya buat jamaah Masjid Nurul Jamil, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa hari ini kita sudah menginjak di hari yang ke-7 di tahun 2022 Masehi, dan di bulan Jumadil Akhir di tahun 1443 Hijriah. Tentunya bagi kita seorang mukmin, bagi kita sebagai seorang mukmin, apa yang harus kita lakukan dengan kedatangan tahun 2022? Mungkin banyak di antara kita yang menyambut tahun baru ini dengan penuh sukacita, bahkan sampai menyalakan kembang api, lalu menyalakan juga mercon dan lain-lain. Tapi bagi kita sebagai seorang mukmin, apa yang harus dilakukan? Tentunya pada kesempatan kali ini, insyaallah Khatib akan membawakan tema tentang menyikapi datangnya tahun baru atau tahun 2022. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kedatangan tahun 2022 ini atau 2022 Masehi ini, satu sisi usia kita bertambah, tapi di sisi lain jatah hidup kita berkurang. Di bulan Desember, tepatnya pertengahan Desember, tanggal 17 Desember, hari Jumat, kita telah kehilangan pemimpin kita, Wali Kota Bandung, Bapak Haji Oden. Bahkan di media sosial ada seseorang yang menulis tentang, saya merasa iri dengan meninggalnya beliau. Beliau meninggal di hari Jumat, tepat sebelum beliau melaksanakan khutbah Jumat dan setelah hampir menyelesaikan salat tahiyatul masjid di hari Jumat, dan dalam kondisi masih punya wudu. Ada beberapa netizen atau ada beberapa komentar di media sosial
mereka merasa iri. Tentunya bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal kita apabila suatu hari nanti Allah memanggil kita. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mensikapi dengan datangnya tahun baru ini adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih dipercaya untuk berada di dunia ini. Tentunya dengan harapan tahun 2022 ini akan lebih baik dari tahun 2021. Dan apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021, baik itu berupa amal ibadah atau kesalahan. Kalau kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang positif atau amal ibadah dan lain-lain mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengisi di 2022 ini dengan hal yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sikap yang kedua bagi seorang mukmin yaitu harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin dan dosa-dosa yang telah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan-harapan dan cita-cita kita yang tidak tercapai di tahun 2021 bisa tercapai di tahun 2022. Lalu sikap yang berikutnya adalah kita selalu bermuhasabah, mengoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Sering terjadi bahwa seseorang itu lebih mudah mencari kesalahan orang lain sekecil apapun ketimbang kekurangan yang ada pada dirinya. Karena sesungguhnya hidup manusia itu selalu digoda oleh yang namanya setan. Ketika setan menggoda manusia, mereka tidak pernah merasa bosan untuk menggoda. Tapi manusia terkadang bosan untuk melakukan hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal kebaikan. Inilah barangkali tantangan kita, bagaimana kita bisa memanajemen atau memanage nafsu kita, hawa nafsu kita, agar kita tidak digolongkan kepada orang-orang yang mengikuti keinginan setan. Kita harus bisa melakukan sesuatu yang bisa melawan yang namanya pengaruh dari setan. Dan yang keempat atau yang berikutnya atau sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu meningkatkan amal soleh kita. Kita harus selalu meningkatkan kebaikan kita. Mungkin di tahun 2021 kita merasa bahwa selama itu kita melakukan, apakah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya? Atau sesuatu yang dilakukan mungkin di luar keinginan atau di luar atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di tahun 2022 ini kita selalu beribadah, melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya bahwa kita harus selalu bertaubat, selalu memohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan. Kapanpun kita melakukan dosa, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali beberapa sikap yang harus kita lakukan ketika kita kedatangan atau tahun baru ini datang kepada diri kita. Jangan sampai tahun kemarin tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Makanya tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah menggolongkan kita kepada orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Yaitu orang-orang yang ketika diberi umur panjang tapi selalu digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Lalu siapa orang yang merugi ketika diberi umur panjang? Dia tidak melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung, sebagai orang-orang yang selalu melakukan ibadah sesuai yang ketentuan yang disyariatkan dalam ajaran kita. Dan mudah-mudahan
yang hadir pada kesempatan kali ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keberkahan dan selalu diberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.